Tuhan, mari kita buka dalam Mazmur 34. Mazmur pasal 34 ayat yang 15. Saya tidak tahu kalau di Alkitab itu 15 atau 16. Tapi saya akan bacakan ayatnya untuk kita bisa memperhatikan. Kalau di tab itu Mazmur 34 ayat 15, 16, 17, 18, 19. 5 ayat saudara ya. Kita perhatikan malam ini. Mazmur 34 ayat 15 saya bacakan versi tab saudara online. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Puji Tuhan. Saudara, ini satu bagian yang kita perhatikan, sebuah curahan hati dari seorang raja yang dia mengalami depresi berat. Ya, kalau kita lihat di atas dalam perlindungan Tuhan ayat 1 dikatakan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Daud mengalami satu tragedi, satu depresi di mana dia mengalami teror, saudara. Dan ada banyak hal yang dia hadapi, yang dia alami, sehingga saudara dia mengalami depresi, membuat dia seakan-akan nggak mampu. Dan dia bisa berbuat seakan-akan dia pura-pura gak waras, saudara. Sampai kepada titik begitu beratnya tekanan itu, ya. Dan itu dihadapan Abimelek, dihadapan seorang raja. Dia sedang dikejar oleh Saul, raja pendahulu dia. Saudara begini, kalau saudara mengalami masalah dengan orang lain yang mungkin masalah dengan tukang ojek katakan, atau masalah dengan orang-orang di sekitar yang tidak punya kemampuan, mungkin kita apaan, gue lebih jago dari dia, gue lebih hebat dari dia. Tetapi kalau kita mendapat teror dan serangan dari orang yang pangkatnya lebih tinggi dari kita, itu yang ngeri, saudara. Ya, itu yang ngeri. Daud mengalami teror dari raja, ya. Dia bermasalah dengan raja. Ini yang ngeri, saudara. Sehingga dia mengalami depresi yang sangat-sangat berat. Ya, hal ini paralel dengan Mazmur 56, saudara. Jadi pada saat Daud menulis ini, itu paralel, sama waktunya, hanya dalam curahan yang berbeda. Mazmur 56 ayat 1 sampai 4. Kita coba bandingkan. Mazmur 56 ayat 1 sampai 4. Untuk pembimbingan menurut lagu, ini dia sudah ubah tangisannya menjadi lagu. Berpati di pohon-pohon terbanting yang jauh, bintang dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan memimpin aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, ini juga seperti yang kita sudah baca dalam Mazmur 15 tadi. Satu keadaan yang depresi berat, saudara. Ya, kita berpikir kalau raja itu, masa sih raja depresi? Masa sih seorang bos depresi? Masa sih seorang pimpinan depresi? Saudara, kita nggak tahu kehidupan orang.
Kita yang keadaan seperti ini, saya mau katakan keadaan dianugerahi Tuhan, diberkati Tuhan, kita masih bisa ketawa ketiwi, sudah. Kita nggak tahu di luar sana, walaupun dia pimpinan, walaupun dia bos, walaupun dia jenderal, saudara, bisa jadi mereka sebenarnya dalam keadaan depresi. Bisa jadi masalah mereka lebih banyak daripada masalah kita. Sekalipun kadang-kadang kehidupan dia seakan-akan di mata kita lebih mewah, tetapi saudara jangan salah, banyak pun mereka mengalami depresi. Kita mau lihat ada dua pihak di sini, saudara, yaitu antara Saul dan Daud. Dari pihak Saul kita tahu karena ada satu kecemburuan sehingga Saul menyerang, memerangi dan ingin membunuh Daud. Di saat dia mulai cemburu, di saat dia mulai benci kepada Daud, di saat yang sama firman Tuhan berkata bahwa roh Tuhan sudah meninggalkan Saul. Ini yang berbahaya, saudara. Kenapa? Di saat kita mulai membenci orang, di saat kita mulai cemburu terhadap orang lain, dia lebih diberkati, seakan-akan dia lebih sukses, seakan-akan dia lebih wow seperti dari kita. Di saat kita mulai benci, memerangi dan mulai berniat untuk jauh dari dia, atau mulai apalagi berniat untuk menjahati dia, saudara, di saat itu firman Allah katakan di saat itu roh Tuhan sudah tidak lagi ada pada kita. Berapa banyak orang, saudara, sebenarnya sudah kehilangan urapan, kehilangan roh Tuhan, tetapi dia masih seakan-akan berpikir dia masih memiliki roh Tuhan. Ya, saudara akan perhatikan orang di luar sana, siapapun mereka. Bagaimana tipe orang kalau sebenarnya roh Tuhan sudah tidak ada pada dia? Saudara akan melihat kekeringan dalam hidupnya, baik dalam perkataan maupun perbuatannya, saudara. Saudara akan duduk dengan dia, saudara tidak merasakan apa-apa. Karena apa? Karena dia tidak ada rohnya. Siapapun dia, baik dia jemaat, baik dia tua-tua sidang, baik dia ahli Taurat, saudara, hamba Tuhan, tetap saudara akan bisa rasakan. Di saudara duduk dengan dia, ngobrol, berbicara dengan dia, saudara bisa rasakan bahwa ini orang sudah kehilangan roh Tuhan. Tetapi banyak orang berpikir dia masih punya. Itu yang dialami Saul, saudara. Dia diurapi menjadi raja, dia memerintah sebagai raja, tetapi di saat dia mulai benci dan cemburu dan berniat membunuh Daud, firman Tuhan katakan roh Tuhan meninggalkan dia, karena tidak pernah roh Tuhan bermufakat untuk berbuat jahat terhadap orang lain. Ada orang berpikir, aku benci sama dia, pengen kematikan dia, gitu saudara. Di Medan gitu saudara. Pengen kematikan aja orang, benci aku sama dia. Padahal ada Tuhan. Apakah roh Tuhan ada pada dia sehingga dia katakan berpikir bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara? Nggak mungkin, saudara. Karena kita memiliki Allah yang kasih, karena kita memiliki konteks Allah yang betul-betul kasih, sehingga tidak mungkin roh Tuhan kompromi dengan kebencian, dengan dendam maupun niat jahat. Saya banyak melihat baik dalam kalangan hamba Tuhan bagaimana pelayanan mereka stagnan, berjalan di tempat, saudara. Karena apa? Karena mungkin ada kebencian di dalam hatinya, ada kekecewaan, saudara, ada luka yang membuat dia benci terhadap orang lain, yang membuat dia memiliki pikiran jahat. Moga-moga anaknya gak jadi apa-apa. Itu niat jahat, itu kutuk, itu pembunuhan, saudara. Karena firman Tuhan katakan benci sama dengan membunuh. Jadi kalau ada orang mengucapkan kata seperti itu, saudara, saya mau katakan hati-hati. Jangan-jangan roh Tuhan sudah tidak ada pada orang itu. Sehingga Daud berkata bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita lihat dalam versi bahasa Inggris, saudara. Mazmur 34. The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are upon unto their cry.
the eyes of the Lord ada di atas orang-orang benar, dan telinganya ada terbuka. Ya. Kalau dalam Yesus dikatakan telinganya kepada teriak, tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan and his ears are open unto their cry. Terbuka. Telinga Tuhan terbuka kepada teriakan, kepada tangisan, kepada seruan orang-orang benar. Amin. Tidak ditulis bahwa telinganya terbuka kepada orang-orang Kristen. Enggak, saudara. Ada tulisan seperti itu? Tidak ada. Kepada orang benar. His ears are open to their cry. Telinganya terbuka kepada teriak mereka. Daud hampir jadi orang gila, saudara. Terlepas itu pura-pura atau hampir gila, stres dan depresi karena diteror oleh seorang raja. Kita diteror kepala preman aja, saudara, udah menggigil rasanya, saudara. Ada yang pernah diteror kepala preman, saudara? Ada yang pernah ngerasain gak sih? Dan saudara 17 atau ayat 16, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ini kepada pihak Saul, saudara. Jadi kalau ada niat jahat dari kita atau niat jahat dari orang, saudara, siapapun dia, langsung berbalik, saudara. Mata Tuhan langsung menentang. Allah itu tidak kompromi dengan kebencian. Allah itu tidak kompromi dengan dendam, saudara. Segera setelah Saul punya dendam kepada Daud, saat itu juga roh Tuhan meninggalkan dia. Dan roh siapa yang masuk, saudara? Kuasa Tuhan. Jadi ini sebenarnya antara dua orang gila, saudara. Daud seakan-akan seperti orang gila karena depresi dan tekanan. Saul sudah menjadi orang gila beneran karena sudah gila dengan sudah dimasuki oleh kuasa Tuhan. Sehingga dalam bahasa Inggris dikatakan, saudara, the face of the Lord is against. Artinya berlawanan, bertolak belakang. Against itu berlawanan, bertolak belakang. Tidak mungkin kompromi, tidak mungkin satu ide. Then that do evil and cut off the remembrance of them from the earth. Benar-benar Tuhan gak mau ingat-ingat yang namanya orang jahat. Saudara, tadi kita berpikir, Tuhan ingat aku. Tuhan bilang, okay, I remember you. Tapi lo pernah berbuat jahat, bro. Dan saya mau katakan, saudara, di saat seseorang sudah kehilangan roh Tuhan, sangat terlalu sulit untuk mengembalikan roh Tuhan kembali daripada dia awal mencari Tuhan. Nangkap ya? Jadi kalau kita dulu belum bertobat, kita jahat gitu, terus kita, Tuhan aku mau bertobat, kita duduk di kaki Tuhan, kita bertobat, kita melepas semua kejahatan, lepas semua jimat, lepas penglaris, ya, lepas pelet, saudara, bagi yang pakai pelet, saudara, lepas semuanya, lepas susuk gitu, ada yang pakai susuk, saudara, lepas semuanya, terus kita bertobat, kebal-kebal semua lepas, saudara. Kebal tusuk, kebal anti nyamuk, anti rayap, semua dilepas. Kita bertobat di bawah kaki Tuhan, berdoa, nama Tuhan tumpang tangan, lepas semuanya, kita mendapat roh Tuhan. Roh Tuhan diam di dalam kita. Amin. Tetapi kalau kita kembali berbuat jahat dan menjahati orang, membenci orang, dendam sama orang, kata-kata sumpah kepada orang, kebencian, saudara, yang adalah firman Tuhan sama dengan pembunuhan, roh Tuhan undur. Untuk menarik kembali gak gampang, saudara. Itu yang saya mau katakan. Untuk menariknya kembali gak gampang. Tidak secepat itu, makanya perlu ibadah, perlu datang kepada Tuhan, perlu ibadah, karena firman Tuhan katakan apa? Latihan jasmani terbatas, tetapi ibadah mengandung janji.
Kalau bahasa kerennya latihan jasmani terbatas, nge-gym terbatas. Tapi ibadah memang menjadi saudara. Saya nggak nyindir saudara. Tapi ibadah mengandung janji, amin. Untuk hidup sekarang dan hidup, makanya perlu latihan terus, saudara. Saya pernah nge-gym, saya tahu. Tetapi konteksnya, saudara, latihan itu dikatakan workout, ya. For physical training is for temporary. Physical training dalam bahasa Inggrisnya itu versi lain dikatakan workout. Latihan workout. Jadi kalau kita ibadah itu seperti workout, saudara. Makanya aneh kalau orang jalan ke gereja aja malas, tetapi ngangkat barbel sampai patah tulang bisa, saudara. Itu balancing. Jangan marah ya. Di sana ya, Om. Gak ada di sini ya. Gak ada di sini. Saudara perhatikan orang yang kehilangan roti. Apalagi saudara yang artis. Saudara lihat artis sudah kehilangan fans. Kenapa? Karena sudah kehilangan karisma, kalau orang mereka katakan. Karena sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena sudah kehilangan fans. Jadi orang yang kehilangan roh Tuhan itu lihat artis aja loh, lihat saudara. Para narkoba, ya, depresi, akhirnya bunuh diri, saudara. Termasuk yang Korea, di mana semua di saat mereka kehilangan apa yang mereka punya, depresi berat. Dan untuk mendapatkan kembali nggak gampang, saudara. Ya, mendapatkan kembali fans, penggemar itu nggak gampang. Oke. The righteous cry, and the Lord hear and deliver them out of their troubles. Ya, apabila orang-orang itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara pernah gak sih gak tidur, gak bisa tidur karena benar-benar, aduh, besok gimana ya gitu. Saudara trauma melihat orang, saudara trauma melihat keadaan, saudara trauma melihat sekitar. Karena apa? Karena begitu depresi, saudara. The Lord, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. The Lord is nigh unto them that are a broken heart, and save such as be of a contrite spirit. Remuk jiwanya, remuk, karena diteror, karena dibenci, karena dia didendami orang, karena dia hendak dibunuh orang, saudara. Dia remuk. Jadi bukan cuma, jadi dari pikiran, saudara. Makanya Daud bikin orang gila waktu itu. Dari pikiran dia masuk ke hati, patah hati, masuk ke remuk jiwanya, sampai menusuk ke dalam jiwanya, remuk jiwanya, saudara. Benar-benar dalam posisi yang sangat depresi. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita berpikir Saul yang melakukan itu masih ada roh Tuhan? Sudah tidak ada, saudara. Jadi kalau saudara mengeluarkan kata-kata teror, kata-kata benci, kalau ada orang mengeluarkan kata-kata sumpah serapah, saudara, kata-kata itu punya kuasa dan bisa menusuk ke hati orang dan bisa membuat remuk jiwanya, saudara. Dan saya mau katakan, orang yang mengalami itu di saat dia berseru kepada Tuhan, hati-hati, Tuhan bisa dengar dan membalik kita ke orang yang menyampaikan. Terus, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semuanya itu. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. Affliction,
kemalangan orang benar banyak. Saudara, tidak dikatakan kemalangan orang Kristen, tapi kemalangan orang benar. Kita sebagai orang benar harus diakui. Ada atau tidak, cepat atau lambat, ada aja potensi kemalangan. Tetapi saya mau katakan firman Tuhan, engkau harus percaya bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Bahwa Tuhan melepaskan, boleh saja ada teror, boleh saja ada kemalangan, potensi kemalangan, boleh saja ada potensi seperti itu. Tetapi percaya firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan melepaskan dia dari satu, dua, Tuhan katakan semuanya itu. Amin. Berapapun banyaknya, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semuanya itu. Tidak ada satu pun yang sisa. Amin, saudara. Apa yang menjadi kemalangan dalam pikiran kita, mungkin sampai ke hati kita, atau bisa sampai ke jiwa kita remuk, saudara. Tetapi Tuhan bisa melepaskan engkau dari semua. Amin, saudara. Daud menghadapi musuh yang tidak sembarangan. Sampai kepada titik hampir tidak lama, sampai kepada titik pikiran diserang, hati diserang, sampai jiwanya pun remuk. Sampai pada titik itu pun Allah ada dan melepaskan dia dari semua itu. Amin, saudara. Ini firman Tuhan bagi kita.